Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Otodidak Kampung. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya juga ya. Jadi di sini saya mau membahas tentang perkembangan sebuah teknologi gitu ya. Jadi beberapa bulan terakhir ini banyak website yang bermunculan yang menggunakan teknologi yang disebut dengan AI. Nah, apa itu AI? AI itu kepanjangannya Artificial Intelligence. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini yang dimaksud adalah bagaimana dia bisa menggunakan kecerdasan manusia, dia bekerja layaknya kecerdasan manusia. Jadi di website ini disematkan sebuah teknologi di mana dia bisa layaknya manusia, bertindak layaknya manusia, seperti melakukan tindakan-tindakan gitu ya. Nah, dari sekian banyak website yang memanfaatkan teknologi AI ini, ada salah satunya yang cukup populer gitu belakangan ini, bahkan universitas, praktisi-praktisi teknologi, ada juga sampai guru besar UI, guru besar UI juga berkomentar tentang ChatGPT ini. Nah, apa sih ChatGPT ini? Oke, saya akan ulas lebih jauh apa yang bisa dilakukan ChatGPT, apa itu ChatGPT. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Baiklah. Nah, ChatGPT ini adalah sebuah website yang menyematkan teknologi AI atau Artificial Intelligence, di mana dia bisa mampu berkomunikasi dua arah gitu ya, kayak, tapi ini bukan ngomong ya, tapi chatting. Jadi kita bisa bertanya apa saja, kemudian dia menjawabnya. Ini bahkan dia menjawabnya layaknya kita komunikasi dengan manusia gitu. Nah, oke, kita langsung aja ke websitenya. Jadi kalau kalian seorang guru atau seorang praktisi pendidikan, jangan sampai nggak tahu ini ya. Ini wajib menurut saya, kalian itu jangan sampai muridnya yang lebih tahu duluan terus gurunya nggak ngerti itu apa ChatGPT. Jadi wajib ini simak. Jadi untuk mengakses website ChatGPT itu, kalian bisa ketikkan di Google, itu cukup ketikkan ChatGPT gitu ya, ChatGPT. Itu websitenya chat openai.com gitu. Ini ya website, kita buka aja. Jadi ketika kita pertama kali membukanya, kita diwajibkan untuk mendaftar gitu ya, sign up, atau kalau udah punya akunnya kita login. Sign up. Oke, karena di sini saya sign up aja. Bisa continue with Google dan saya pilih. Untuk masuk itu silakan kalian lengkapi apapun yang dibutuhkan ya, seperti nomor handphone. Ya, jadi ketika kita baru pertama kali menggunakan, kita wajib mendaftar gitu ya, sign up gitu ya. Jadi silakan isi sign up-nya. Oke, nah ini halaman awal dari ChatGPT. Jadi apa yang bisa dilakukan? Jadi di sini ada kolom chat. Kolom chat itu kita bisa menuliskan apa aja sih. Kita bisa bertanya apa aja dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris gitu. Misalkan saya bicara dengan siapa, apakah dia disebut Anda sedang berbicara, dia akan menjawab seperti itu. Anda sedang bicara dengan ChatGPT, sebuah model bahasa dikembangkan oleh OpenAI.
Tuh, jadi ChatGPT ini dikembangkan oleh OpenAI. Saya siap membantu Anda dengan pertanyaan atau masalah yang Anda miliki. Silakan jelaskan apa yang Anda ingin bicarakan dan tanyakan kepada saya. Oke, kita lanjut. Saya ingin tahu kamu lebih banyak. Tentu saya dengan senang hati memberikan informasi. Dia akan menjelaskan semuanya. Seperti itu ya, itu pertanyaan dia kayak jawab, ini kayak dia jawab begitu aja. Oke, kita ganti topik. Apa kamu bisa matematika? Saya tanya dia. Ya, saya bisa matematika, membantu saya dilatih menggunakan banyak bahasa. Oke, bisa kamu buatkan saya rumus volume bola? Coba, tentu rumus volume saya menjelaskan cukup banyak ya. Pertanyaan saya, bisa kamu buatkan saya rumus volume bola? Tentu rumus volume bola adalah cukup. Nah, volume bola yang melakukan serta bertanya serta sebenarnya kalau jadi bola. Oke, kita mulai lanjut lagi ke hal-hal spesifik. Ini ketika kita seorang guru ya, misalkan kita ketemu ChatGPT, apa yang kita bisa lakukan? Oke, itu salah satu. Mungkin ini kan matematika. Bagaimana dengan sejarah? Apakah dia tahu sejarah? Apakah kamu tahu kerajaan Majapahit? Ya, siapa ini adalah kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar. Banyak sekali dijelaskan. Gitu loh, khususnya dengan kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara seluruh Jawa hingga abad ke-9. Kalau gitu kerajaan ini, nah perlu disclaimer sedikit ya. Jadi informasi yang diberikan di sini belum tentu juga sih 100% benar. Jadi kalian perlu menelitinya lebih jauh. Tapi sepanjang yang saya tahu sih, jadi apa yang ChatGPT ini lakukan, dia kan kayak mencari literasi gitu di mesin-mesin internet gitu ya. Dia mengumpulkan, dilatih untuk menjawab seperti ini. Jadi ini menurut saya ini cukup. Kalau kita mau spesifik, kalau misalkan kita sebenarnya apa yang bisa dilakukan ChatGPT ini tergantung apa yang kita pengen tahu, dan secara lebih bagusnya lagi kita bisa menanyakan secara spesifik gitu ya. Misalkan saya ini contohin, saya punya, saya akan ketik pertanyaannya ya. Saya mau bangun tembok dengan tinggi 4 meter, lebar tinggi 4 meter, panjang 10 meter, dengan batako ukuran itu batako ya 15 kali 35 cm. Berapakah saya butuh batako? Coba saya tanya gitu. Dia jawab. Jujur ada gila kan? Lihat pertanyaannya. Saya mau bangun tembok dengan tinggi 4 meter,
panjang 10 meter dengan batako ukuran berapakah saya butuh batako? Hitung jumlah batako yang Anda butuhkan, kita perlu menghitung berapa banyak batako yang dibutuhkan untuk mengisi luas tembok. Nah, kan? Nih. Pertama kita mengubah tinggi tembok ke dalam satuan sama dengan dimensi batako. Dalam kasus ini tinggi tembok adalah 4 meter dan tinggi batako adalah 5 meter. Dan berapa banyak baris batako yang akan digunakan pembangunan tembok, jumlah baris batako itu dengan bagi tinggi tembok dengan tinggi batako logik. Nah, bahkan dia mendapatkan jumlah total batako 783 batako. Seperti itu. Ini kemampuan ChatGPT. Jadi para guru, para praktisi pendidikan jangan sampai nggak tahu ini, jangan sampai muridnya yang tahu duluan ya, karena ini fenomena perkembangan teknologi udah sangat begitu pesatnya. Jadi ini tahun 2023, nggak tahu lagi 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi udah seperti apa. Ini sekarang aja udah kayak gini ya. Jadi kalian wajib update kemampuan kalian. Oke, apalagi sih yang bisa dilakukan selain hal-hal seperti ini? Jadi kalau misalkan kalian pengen buat skrip atau pengen cari apa ya, misalkan buku, oke. Coba saya cari, berikan saya judul buku yang mengulas tentang komputer gitu misalkan. Tentu tuh dia akan buat kan. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Kita bisa lanjutkan chattingnya, ini bisa kita lanjutkan ya, kayak ini kan saya berikan saya judul buku yang mengulas tentang komputer. Nah di sini kan semuanya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kan. Nah kalau saya pengen jawabannya dia bahasa Indonesia, buku yang dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kan, oke, itu. Nah, kita misalkan pengen tahu lebih lanjut, nih buku ini misalkan dasar-dasar pemrograman web oleh Agus Kurniawan. Saya pengen buatkan saya kesimpulan ya namanya, apa namanya kalau ringkasan ya, ringkasan isi buku kita pasti tanda kutip dasar-dasar pemrograman web oleh Agus Kurniawan kan. Bisa kan? Maaf, tapi bukan saya tidak bisa memilih akses. Secara umum buku dasar dia akan jawab seperti itu ya. Maaf, tapi sebagai model AI saya tidak memiliki akses langsung ke ringkasan konten spesifik dari buku. Nah, tapi saya hanya bisa mengakses pengetahuan umum yang telah dilatih sejak September 2021. Oke. Jadi ChatGPT ini memang dikembangkan terakhir itu sampai dengan September 2021 ya. Nah, dan ini kemungkinan berkembang. Nah, di sini dia bisa jawab, namun secara umum buku dan Agus mungkin dia menyatakan ya. Di sini dia udah bisa mengasih kayak referensi gitu ya. Terus apa lagi sih yang bisa dilakukan? Jadi cobalah kita kembangkan mindsetnya. Dengan adanya teknologi seperti ini tentu banyak hal yang kita bisa lakukan. Misalkan kita punya channel YouTube, ini salah satunya. Bisakah mengangkat ChatGPT? Saya jawab sangat bisa. Contoh ya, buatkan
saya skrip video YouTube lengkap tentang 10 binatang berbisa paling berbahaya di dunia. Oke, kalau gitu pertanyaannya apa yang dia lakukan? Oke, kita lihat responnya. Oh, tuh. Dia seperti diam begitu sebentar ya, tapi dia akan melanjutkannya. Nah, di sini kan dia kayak berarti ini bisa continue generating. Saya lanjut ya. Dia masih berpikir, dia juga bisa berpikir lama juga gitu ya. Dia mulai dari intronya, rekomendasi intronya pakai musik dramatis, itu juga dikasih. Kemudian hostnya ngomong, selamat datang di saluran kami. Pada video kali ini kita akan menjelajah dunia binatang dan bahas tentang 10 binatang berbisa paling berbahaya di dunia, dari hutan-hutan tropis hingga lautan yang dalam. Dunia penuh dengan makhluk-makhluk menakutkan. Jadi mari kita mulai. Jadi ini chat ada cut ke gambar-gambar binatang. Ular beludak, ini sampai 10. Kemudian ada penutupnya juga, kemudian ada musik outronya, rekomendasinya. Pastikan untuk menyertakan gambar, ini juga ada dikasih catatan gitu ya. Jadi fenomena munculnya ChatGPT ini yang kemudian menjadi perbincangan dan banyak prediksi teknologi yang terusik. Nah, bagaimana dengan Google? Google sendiri sebenarnya dia udah mulai mengembangkan semacam teknologi yang menggunakan artificial intelligence ini, AI ini, tapi saya tidak membahas di sini dulu. Saya bahas karena saya pengen mempelajarinya dulu sebelum saya menyampaikan kepada kalian biar tak salah. Jadi Google itu memang udah punya. Apakah ini akan menjadi kesayangan Google? Kalau kita tanya ChatGPT-nya, dia bilang apa ya? Apakah kamu diciptakan untuk menyaingi Google? Oke. Saya diciptakan sebagai model bahasa. Tujuan utama saya adalah siapa pun mungkin ini benar juga ya. Dia katakan, tujuan saya tidaklah untuk menyaingi Google. Google memiliki fokus yang lebih luas. Ya, dia kayak merendah gitu ya. Tapi bagaimana dengan kalian, silakan komen di video ini. Jadi kalau saya sendiri cukup wow ya kemampuannya. Jadi dia udah kayak chatting benar-benar dengan orang, kayak kita punya asisten orang pintar gitu ya di samping kita. Dia bisa jawab apa saja yang kita tanyakan. Nah, itu penekanan saya pada video saya kali ini. Jadi kalian yang mungkin kebetulan saat ini berprofesi sebagai seorang guru atau seorang pendidik apapun itu, saya rasa ChatGPT ini wajib, terlepas dari pandangan-pandangan pro kontra dari munculnya ini, tapi ini sebagai sebuah teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan kreativitas kita, untuk memberikan pengetahuan lebih kepada siswa, di mana kita yang sebagai makhluk yang mempunyai banyak kekurangan, saya sendiri punya kekurangan. Jadi ChatGPT ini akan memberikan sedikit solusi, jawaban, atau ingatan kita tidak akan sebagus dengan memori komputer tentunya. Jadi manusia kalau
apakah ChatGPT ini lebih hebat dari manusia? Menurut saya sih tetap juga tidak ya. Manusia itu punya emosi, jadi kalau ChatGPT ini saya rasa dia tidak akan mampu untuk itu hal kelebihan manusia yang sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa menyerupai emosi. Jadi dia marah, jatuh cinta, atau apakah ada robot jatuh cinta? Kita tanya dia, apakah AI bisa memiliki emosi seperti manusia? Itu kelemahan. Ini hanyalah formulir dan data pola bahasa. Setelah saya pelajari selama pelatihan, saya tidak memiliki pengalaman kesalahan subjektif seperti manusia. Namun dicatat bahwa ada penelitian dan pengembangan dalam bidang kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mengembangkan AI yang dapat memahami dan menangani emosi manusia dengan lebih baik. Demikian penciptaan AI yang sepenuhnya menyadari diri dan memiliki emosi seperti manusia masih menjadi tantangan besar dan subjek penelitian yang terus berkembang. Jadi di sini manusia masih di tingkat atasnya, ingat itu. Jadi kita yang memanfaatkan, jadi teknologi ini ya membantu ya. Jadi kalau kalian mau mengeksplor lebih jauh ya silakan. Ini websitenya chatopenai.com, namanya ChatGPT. Itu sangat mudah diakses, sangat mudah dicari. Pertama kali wajib sign up, kemudian login, verifikasi dengan nomor handphone, hanya seperti itu. Jadi sekian video saya kali ini, semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini, kemudian klik like jika kalian like dengan video yang saya bagikan, dan share kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.